Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basrian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi saya yang kami buat, yaitu Indo Navigation AR. Perkenalkan, saya sendiri sebagai ketua dengan NIM 1888, teman saya Parel 1851, dan teman saya Ibnu 1842. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah Indo Navigation yang tempat yang saya gunakan itu ada di Amikum Yogyakarta, dan tempatnya yang kami jadikan tempat percobaan itu gedung 7 pada lantai 1 dan 2. Jadi pada ide dan konsep itu pastinya saat kita pertama kali di tempat yang tidak dikenal, kita pasti akan kebingungan tempat yang kita ingin tuju itu di mana. Bahkan biarpun tempat tersebut menyarankan setelah menyediakan seperti peta fisik atau peta digital, ya apa yang kita lihat pada peta tersebut dan apa yang kita lihat di dalam mata kita sendiri itu strukturnya berbeda. Pastinya tidak semua orang dapat menggunakannya atau memahami cara menggunakannya. Jadi dengan menggabungkan sebuah Indo Navigation dan Augmented Reality, kita dapat menciptakan sebuah aplikasi yang dapat menunjukkan arah seakan garis rute yang ditampilkan di peta digital itu ada di jalan yang kita jalani atau yang kita sedang kita tuju. Jadinya yang kita perlukan itu cuman mengikuti garis tersebut, dan setiap langkah yang kita lalui atau setiap jalan yang kita jalani itu akan ada sebuah garis yang menunjukkan ke arah tujuan yang kita ingin tuju. Jadinya dengan ide tersebut kami menciptakan sebuah aplikasi INV.com, Indo Navigation Amikom. Jadi sini ada beberapa fitur. Pertama itu pastinya navigasi AR, minimap, pilihan tujuan, pilihan lantai, scan QR code, terus fiturnya aktif dan nonaktif petunjuk arah, dan atur ketinggian petunjuk arah. Untuk ekstra fitur ini itu aktif dan nonaktifkan itu saat kita tidak ingin melihat garisnya, itu garis rutenya itu bisa kita dinonaktifkan. Terus untuk atur ketinggian petunjuk arah itu setiap pengguna itu memiliki kenyamanan penglihatan masing-masing. Jadinya penunjuk arah itu dapat kita atur posisinya di mana, agak ke atas atau agak ke bawah. Jadinya di sini kami udah membuat user interface-nya, di mana di sini ada tampilan dari kiri itu ada tampilan per awal, di mana dia dapat memilih gedung 7, gedung 6, gedung 5. Tapi untuk sekarang yang dapat dipilih itu gedung 7. Terdapat juga ada tombol about, tombol help. Jadi saat dimasuk nanti dia akan dimunculkan sebuah pilihan lantai. Jadinya pilihan lantai itu menentukan denah map yang akan digunakan pada minimap. Terus nanti selalu memilih lantai, nanti bisa memilih tujuan. Setelah memilih tujuan, ini dapat untuk memilih ketinggian rute garis rutenya. Di sini pun ada icon-icon, background, dan aset lainnya yang kami gunakan untuk menyusun tampilan tersebut. Nah, berikut ini merupakan denah lantai 1 dan denah lantai 2. Jadi jika kita milih lantai 1, pada minim akan menampilkan denah ini, dan pada lantai 2 akan ditampilkan denah ini. Jadi di bagian implementasi itu, sebentar. Nah, pada implementasi itu pasti kita perlu mengimplementasikan susah juga ya. Implementasikan AR, denahnya dan navigation-nya. Jadi kalau untuk AR itu bisa kita dapatkan melalui Unity di Project Manager-nya. Jadi untuk sekarang mungkin dulunya AR Session atau AR Origin, tapi untuk sekarang dia menggunakan Google AR Core QR plugin. Jadi jika sudah di download dan diimport,
maka bisa digunakan pada sini. Jadinya di sini akan digunakan AR session dan AR origin. Jadinya AR session ini digunakan untuk men-tracking device kita. Jika kita bergerak, maka kameranya akan menyesuaikan. Nah, di sini merupakan tempat untuk menampilkan AR-nya. Artinya apa yang kita ada di dunia nyata ini dapat ditampilkan ke dunia nyata. Untuk AI navigation-nya bisa juga di-download melalui Unity, di mana di sini ada namanya AI navigation. Jadi jika AI navigation-nya sudah di-download, nah kita dapat menerapkannya. Jadi di sini ada bisa dilihat menerapkannya. Jadi di sini kita misalnya mau menyesuaikan radiusnya bagaimana, seperti yang kita lihat di tanda biru ini. Ini merupakan jangkauan navigasinya. Jadi apa objek yang ada di dalam situ dapat diperhitungkan posisinya. Jika sudah maka di back, dan tahap pertama itu sudah selesai, di mana kita dapat denahnya, AR-nya sudah berjalan, dan AI navigasinya udah bisa digunakan. Berikutnya implementasi QR code, tujuan, dan lantai. Untuk lantai udah selesai, dapat dilihat lantai 1, lantai 2. Untuk tujuan dapat dilihat di sini. Terdapat ruang kelas dan tanda kotak objek hijau. Objek hijau itu digunakan sebagai referensi posisi. Jadi dapat kita lihat di sini. Nah, jadi setiap tujuan yang ada di sini itu menggunakan objek untuk mendapatkan posisinya. Artinya posisi yang di sini itu akan diambil dan digunakan sebagai referensi titik akhir. Untuk QR code sama seperti tujuan juga, cuman bedanya tidak menggunakan objek yang ditampilkan secara langsung, melainkan cuman empty object. Jadi dapat dilihat di sini ada semacam empty object menunjukkan kalau posisi posisi QR code-nya berada di sini. Jadi jika pengguna men-scan QR code, posisi mereka akan dipindahkan sesuai dengan referensi posisi ini. Dan untuk tahap kedua sudah selesai, maka tahap ketiga pengatur ketinggian dan menambahkan garis. Jadinya jika kita jalankan, nah, jadi jika kita jalankan dan kita pilih lantai, nah, jadi kalau kita pilih lift dan tunjuki jalan, nah, semacam garis penunjuk arah akan muncul. Ini bisa kita aktif dan nonaktifkan. Nah, jika kita pilih ketinggian dari ketinggian garis ini merupakan nilainya 0. Jadi kalau kita pilih ke bawah itu -1. Jadi dapat kita lihat dia ada di bawah, dan jika kita atas dia ada itu bernilai 1. Ini dia 0 sampai 1. Coba dilihat ini. Jadi untuk tahap ketiga udah selesai. Untuk implementasi minimapnya itu semacam kamera yang menghadap ke bawah. Nah, ini kameranya. Kamera ini akan menghadap ke bawah yang menunjukkan sebuah titik di mana ini sebagai tanda user pengguna di dunia virtual dan lingkungannya. Jadinya kamera ini akan dimasukkan ke dalam tekstur, tekstur. Nah, jadi masukkan tekstur. Jadinya teksturnya akan dimasuk ke sini, dan jika sudah mendapatkan tekstur dari kamera tersebut, itu akan dimasukkan ke Canva, di mana ini ada minimap. Nah, jadinya ini merupakan objek raw image. Jadinya raw image itu diganti isinya ditambahkan minimap yang tampilannya berada itu didapatkan dari kamera yang menghadap ke bawah.
Dan untuk perancangan interface-nya itu udah ada di bagian, nah dapat jika kita lihat di sini perancangan interface-nya. Jadinya untuk interface-nya sebenarnya ada beberapa tombol yang harus diperhatikan, yaitu tombol icon ini, dimana jika kita pilih itu dia akan menyesuaikan apa yang kita pilih itu akan menampilkan sebuah objek atau tombol warna ungu. Jadi untuk cara membuatnya itu ada dua cara. Ada dengan cara menambahkan tombol view saja. Jadi jika kita lihat ini, jadi kalau dia menekan salah satu, dia akan mengaktifkan tombol view itu dan menonaktifkan sisanya. Jadinya setelah kita ketik, dia akan menonaktifkan dan mengaktifkan yang kita pilih. Nah, berikut ini merupakan video hasil dari percobaan langsung. Yang di kiri ini merupakan percobaan UI-nya, yang di kanan ini percobaan di lantai 1, yang di tengah ini percobaan di lantai 1, yang di kanan ini percobaan di lantai 2. Jadi dapat kalian lihat setiap lantai itu memiliki denahnya masing-masing karena alasan kenapa setiap lantai memiliki tujuan berbeda itu supaya saat pengguna ingin memilih tujuan, dia tidak perlu scroll terus atau melihat list tujuan yang terlalu banyak. Jadinya jika dia milih lantai, maka tujuan yang dapat dipilih itu akan disesuaikan dengan lantai yang dipilih. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.